Man seems to have stepped on something, tapi mereka tidak tahu. Dan orang-orang yang mengatakan mereka tertawa terus bergerak. Kedua berikutnya tersedia. Setelah asap tersebar, kaki teman tim telah hancur. Pria itu terburu-buru untuk menyelamatkan. Just took the first step. Hanya ada satu klik di kakiku. Pria yang berpikir dia telah melangkah di tambang berdiri di mana dia berada. Melihat teman-temannya menangis dalam rasa sakit, dia berteriak pada teman-temannya. Suruh dia mengambil obat penenang dari tubuhnya. Beri dirimu rasa sakit dulu. Akan membuatnya merasa lebih baik untuk sementara waktu. But the wound was not treated in time. Anda akan kehilangan terlalu banyak darah segera. Untuk menyelamatkan nyawa teman tim, pemimpin laki-laki Dashan memutuskan untuk berhenti berdarah dengan biaya satu kaki. Bete amate Tommy disagreed. Dia tidak ingin gunung mengambil resiko untuk dirinya sendiri. Ambil pistol dan his. Akhirkan dirimu. Ini adalah persaudaraan. Orang-orang yang belum berada di tentara tidak bisa memahaminya. Seorang saudara baik yang melihat dirinya mendapatkan bersama siang dan malam. Itu saja. Dashan berteriak dalam kesedihan besar, tapi sekarang dia dalam bahaya. Dia harus menemukan cara. Setelah tenang, Dashan mengambil pisaunya dan menjatuhkannya ke padang pasir di bawah kakinya. Saya ingin melihat apakah saya melangkah di tambang. It turns out that ini adalah suara kolasi logam. Aku yakin aku juga melangkah ke tambang. Selama kaki terlepas, itu akan menghilang. Karena kau tidak bisa bergerak, lalu kita harus meminta bantuan dengan radio. Tapi Tommy menyimpan radio. Tas punggung radio di sebelah tubuh Tommy. Sekitar 3 meter dari dia melepas tali sepatunya. Tie him to the prisoner of war. Dia berhasil menggantung tasnya. Alt B, keluarkan radio, pasang baterai, kunci saluran, akhirnya menghubungi markas. Dia bilang dia melangkah di tambang, meminta dukungan markas. Tapi operator markas memberitahunya, badai pasir sering terjadi di padang pasir. Tidak ada akses helikopter. They had to send ground personnel to save him. Waktu penyelamatan 52 jam kemudian. Dengar nomor ini, Dashan terburu-buru. Aku telah berkelahi di padang pasir selama berjam-jam. Kau butuh 52 jam untuk sampai ke sini. Aku telah kering seperti tongkat memancing selama waktu yang lama. Operator tidak marah, memberi Dashan saran. Saat itu kau tidak bisa bertahan. Dig a small hole nearby, can jump into the pit. Hidup atau tidak adalah takdir. Kemudian dia menutup telepon. Dashan sangat marah. Tetapi tetapkan jam untuk 52 jam untuk menunggu penyelamatan. Pada saat ini, a bigger test is coming. Menemukan cuaca semacam ini di padang pasir. It's easy to do. Orang ini tidak bisa lari, karena ada tambang di bawah kakinya. Angkat kakimu berarti sudah hilang. Dia mengambil shawl dari tasnya. Tutup mulutmu dan hidungmu. Membawa backpack untuk meningkatkan berat badan. Dengan senjata penembak jitu di tangan terakhir. Dengan pisau di satu tangan, mereka semua pergi ke padang pasir. Sebagai dukungan, hanya siap. Dia menghilang ke pasir. Untungnya, badai pasir berlalu cepat. Tubuh rekan tim telah ditiup oleh angin. Saya menemukan beberapa baterai cadangan untuk radio di saku saya. But unexpectedly, the backpack with the radio was blown away a few meters away. Itu saja. Di bawah matahari yang menyala-nyala, Dashan minum setetes air terakhir yang tersisa. Tapi tim penyelamat masih butuh 43 jam untuk tiba. Dalam putus asa, dia menembak beberapa tembakan ke langit. Saya berharap seseorang mendengar, tapi di padang pasir ini, bahkan tidak burung. Not to mention that Someone could hear his cry for help. Sama seperti dia akan mengakhirinya sendiri, tapi menemukan orang asli tidak jauh. Aboriginal datang ke gunung dengan langkah yang aneh. Sepertinya tahu di mana tambang tersembunyi. Orang-orang asli mengambil kotaknya. Dia bilang dia ingin mengisi gunung dengan air. Dia datang ketika dia melihat ini. Kalau begitu bawa aku radio. Orang-orang Aboris berpaling dan pergi. Dan ngomong-ngomong, Anda harus mengambil langkah yang berani maju. Dashan tak berdaya. Ada tambang di bawah kakimu. Are you kidding me? Sudah lama, Dashan akan minum urinnya sendiri untuk mematikan hausnya. Tapi aku belum minum lagi. Dalam jarak datang seorang gadis aboriginal kecil. Dia berjalan dengan kecepatan yang sama dengan paman aboriginal. Datang ke gunung. Kembalikan botol penuh air. Dashan mulai minum dengan bebas. Ternyata gadis kecil itu adalah putri paman sekarang. Dashanes kindness to save her lives is beyond words. Dia meminta gadis kecil untuk membantunya dengan remote wireless. Tapi gadis kecil juga mengabaikan dan melarikan diri. The rescue team still needs 38 hours to arrive. Dashan mengambil ponselnya dari sakunya. Mulai mendengarkan musik. Tenang santai. Pada malam hari, Dashan melihat foto pacarnya. Dia tidak bisa mati, karena pacarku masih menunggunya di rumah. Pada saat ini, teriak serigala datang dari malam hari. Lihat ke belakang. A wolf is dragging Tommy's body. Dan serigala lainnya menatapnya. Untungnya, ada cukup amunisi. Setelah menembak beberapa tembakan, sukses mengeluarkan serigala. Hari kedua, paman aboriginal muncul lagi. Dia meminta para aborigin untuk membawanya radio. Tapi para aborigin berkata mengapa tidak mengambil langkah maju. He showed his big white teeth. Tertawa ekstra bahagia. Tapi di mana berani gunung bergerak? Even if the mini has been buried for more than 10 years. Hanya ada 7% kesempatan itu tidak akan meledak. Aborigin tidak banyak mengatakan, kembalikan radionya dan pergi. Sudah lama, butuh 24 jam lagi untuk tim penyelamat tiba. Dia memotong kaki kiri sepatunya dengan belati. Kanal menstrual mulai fester karena hiperemia panjang. Tapi dia lebih khawatir tentang air sekarang. Hanya setengah tas urin terakhir yang tersisa. Pada saat ini, seorang skorpion baru saja melewati tanah harta karun. Lihat, warnanya harus beracun. Tapi dia tidak bisa peduli begitu banyak. Pada satu lutut selama 28 jam. There were mines under her feet. Jika kau mengangkat kakimu, itu akan menghilang. Dia tidak makan apa-apa selama 24 jam. Dia hanya bisa makan darah beracun roh. Ketika haus, minum minuman yang di rumah. Di bawah suhu tinggi konstan, kekuatan fisiknya telah serius tertarik. Halusinasi mengikuti. Dia melihat temannya mati dalam senjata. Bangun dari padang pasir. Comrades in arms and Choura get it. Tunggu sebentar, tidak peduli apa. Itu saja. Dashan bertahan selama lebih dari 10 jam dalam perusahaan halusinasi. Ketika tim penyelamat masih butuh 7 jam untuk tiba. Radio berdering. Markas mengatakan, the rescue team was ambushed on the way. Butuh 17 jam lagi untuk tiba.
Kali ini gunung runtuh. Halusinasinya mulai semakin buruk. Melihat pacarnya di padang pasir. Melihat tubuh yang telah ketat selama 45 jam. Aku tidak bisa bertahan lagi. Hanya akan jatuh. Awoden like stepped on his left foot. Ini paman aboriginal. Dia bilang kaki kanannya telah ditembak oleh tambang. Putriku juga terbunuh saat ledakan. Gadis kecil yang digunakan untuk mengantar air hanyalah ilusi Dashan. Setelah memberi makan Dashan beberapa ramuan, dia memberitahu Dashan, hanya mengambil langkah yang berani maju. Semua kesulitan akan diselesaikan. Dashan sudah gila. Aku tidak tahu apa yang dia bicarakan. Aku tidak tahu berapa lama butuh. Tim penyelamat di sini. Ada juga suara dari radio. Tim penyelamat mengatakan, meskipun mereka telah mencapai lokasi dekat, but in such a harsh environment, penyelamatan tidak bisa tinggal untuk waktu yang lama. Jika pencarian gagal, mereka akan segera kembali. Jadi Dashan harus menyalakan api. Mintalah mereka untuk mengkonfirmasi posisi mereka secepat mungkin. Flare adalah 2 meter jauhnya. Kaki atau kematian. Setelah sekejap meditasi, dia mengambil langkah itu dengan berani. Itu tidak meledak. Dia menggali pasir. Mina yang menjebaknya selama beberapa hari. Hanya besi bisa. Dia membuka tutup. Ada prajurit mainan di dalam. He lay on the ground, tertawa dan menangis. Saya tidak mengharapkan untuk dididik oleh jarum besi selama begitu lama. Dia menarik lampunya. Para penyelamat berhasil menyelamatkannya.